You took my heart and you held it in your mouth. Lanjut lagi ke materi dasar berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan group box, checkbox, dan radio button. Pertama-tama kalian buka program Visual Studio. Di sini saya sudah buka aplikasinya. Lanjut kita buat new project baru dan kita kasih nama misalkan, kemudian pilih Windows Form Application, kemudian klik OK. Oke, form 1 udah muncul. Selanjutnya kita gunakan toolbox. Pertama label, kemudian kita group box. Kita gunakan 2 group box. Satu lagi. Oke. Kemudian kita manggil lagi, cari lagi checkbox. Ini dia. Kita gunakan 2 checkbox. Klik 2 kali juga bisa. Kemudian radio button. Radio button kita gunakan 4 radio button. 2, 3, 4. Oke. Gunakan 4 radio button. Oke, sudah. Baiklah, saya akan jelaskan dulu. Group box ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengelompokkan beberapa komponen agar terlihat tampak lebih rapi ya. Ditambah dengan adanya keterangan berupa label di atasnya. Maksudnya ini, yang group box ini bisa yang group box 1 ini bisa diganti namanya. Kemudian checkbox 1 atau checkbox merupakan komponen yang berfungsi untuk memilih beberapa item data. Jadi dengan objek kontrol ini kita dapat memilih lebih dari satu pilihan, bahkan semua pilihan yang tersedia. Sedangkan radio button fungsinya hampir sama dengan checkbox. Hanya saja pada komponen radio button kita hanya dapat memilih satu pilihan saja dari beberapa item pilihan yang ada. Oke. Selanjutnya kita ganti teksnya dan name-nya. Pertama kita ganti teksnya, masuk ke panel properties, kemudian cari teks ini, kemudian ganti jadi strikeout. Kemudian ganti juga name-nya menjadi CB strikeout. Kemudian checkbox 2-nya juga kita ganti, teksnya kita ganti checkbox 2 menjadi underline. Kemudian name-nya juga kita ganti jadi CB underline. Kemudian lanjut ke radio button juga kita ganti teksnya. Radio button 1 kita ganti teksnya menjadi regular. Kemudian name-nya kita ganti jadi RB regular. Never put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want, but when it comes to you, kemudian radio button 2 juga kita ganti teksnya menjadi italic. Kemudian
name-nya kita ganti menjadi RB Italic. Kemudian jangan lupa fontnya, ini font. Fontnya kita ganti juga jadi italic. Kemudian oke. Kemudian lanjut ke rada urutan 3, teksnya kita ganti menjadi bold. Kemudian name-nya juga kita ganti jadi RB bold. Jangan lupa juga fontnya menjadi bold. Kemudian rada urutan 4 kita ganti menjadi bold italic. Kemudian name juga kita ganti RB bold italic. Oke. Kemudian jangan lupa label yang di atas, label 1 ini kita ganti juga menjadi misalkan Visual Basic 2012. Jangan lupa fontnya kita gedekan menjadi ukuran 20. Oke, kayak gini. Oke, udah jadi. Sekarang kita selanjutnya mengubah nama grup boxnya lagi. Ini cari teks, kemudian efek, tulis ganti jadi efek. Kemudian grup box 2 juga kita ganti jadi teksnya jadi font style. Oke. Lanjut kita masukin kode program. Pertama kita ganti, masukin dulu kode program checkbox yang pertama ini, yang tadinya checkbox pertama kita ganti jadi strike out. Oh iya, jangan lupa labelnya diberi nama, name ya, label diganti, dicari di panel properties, kemudian name-nya dirubah menjadi LBL font. Oke, gitu aja. Sekarang kita klik 2 kali strike out-nya. Kemudian kita tuliskan LBL font titik font sama dengan new font dalam kurung Microsoft Sans Serif. Ini jenis fontnya, model font yang kita gunakan. Kemudian koma LBL font titik font, kemudian titik size, kemudian koma lagi LBL font titik font, kemudian titik style, source font style kita gunakan ini strike out. Oke, kemudian tutup. Kemudian kita kembali ke form 1, kita klik 2 kali lagi underline, checkbox underline, kemudian kita masukin kodenya LBL font titik font sama dengan new font Microsoft sama ya.
serif, koma, LBL font, titik size, koma, LBL font, titik style, kemudian source, tipenya, font italic, ya. Oke. Sekarang kita masukin lagi kodenya di rada button satu yang tadi ya, di regular. Kita klik 2 kali biar enggak lama. Kita kopikan aja, ini kan sama aja, cuma yang beda yang di store-nya aja. Kita copy, klik kanan, atau bisa langsung di keyboard copy, kemudian kita paste di sini. Nah, tinggal kita sort, font style kita gunakan regular sesuai dengan jenis rada button yang kita tulis dia fungsinya regular, dan kita klik lagi 2 kali italicnya. Kita pastein lagi kodenya, kita sort lagi, kita gunakan dia italic sesuai dengan fungsinya italic, yaitu teks mirip. Kita klik lagi 2 kali rada button boldnya, sama kita pastiin lagi, kemudian kita sort font style bold ini. Oke, tutup. Nah, lanjut yang terakhir yaitu bold italic. Saya lupa ganti fontnya, jadi ganti dulu fontnya. Cari font ini, dan kita pilih ini, tebal dan miring. Kita klik 2 kali, sama seperti yang tadi, kita pastein, kita sort, kita gunakan, karena kan kita menggunakan 2 fungsi bold dan italic, maka kita gunakan kita menaruhkan 2 kode, yaitu font bold dulu, kemudian kita sort lagi, kita gunakan italic. Oke, kemudian kita tutup kurung. Sekarang sudah selesai. Selanjutnya kita jalankan, kita start F5. Oke, kita gunakan strike out. Nah, itu dia. Strike out itu tandanya dia membuat garis di dalam teks di bagian tengah. Ya, itu fungsi strike out ya. Kemudian underline itu memiringkan teksnya. Underline itu kita ulangi. Jadi sini strike fungsinya garis tengah pada teks, kemudian underline itu garis bawah pada teks seperti kodenya. LBL font itu yang ini, Visual Basic 2012, karena kita tadi ganti name-nya itu fungsinya untuk memanggil sesuai name yang kita ganti. Misalkan tadi kita udah ganti name-nya tadi ini, yang tadinya label 1, maka kita harus buat di sini menjadi label 1. Tetapi karena kita mengganti label tadi, name label 1 tadi menjadi LBL font, maka kita juga harus memanggil LBL font titik font, karena memang dia adalah bentuk teks. Kemudian kita buat new font, kemudian jenis font yang kita gunakan Microsoft Sans Serif. Ini bisa diganti loh, kita bisa ganti misalkan impact atau Times New Roman juga boleh. Kemudian label LBL font, kita panggil dia lagi font ini
Italic itu tebal dan ini bold, short, font style italic. Jadi itu kodenya, fungsi-fungsi kodenya. Oke, sekian dari saya. Selamat mencoba. Dari fungsi Jaxbox Radia Batan yang saya kerjakan. Semoga berhasil. Terima kasih.